Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Bapak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sallallahu. Sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Dengan Bapak Eko di Purworejo. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Semoga Buya dan keluarga selalu diberi kesehatan, Amin. umur panjang, dimudahkan urusannya dalam Amin. urusan dakwahnya. Amin, amin. Saya mau bertanya Buya, Silakan. bagi orang yang salah sultan atau beser sedikit, bagaimana sholat Jumatnya? Bagi orang ya? Beser sedikit. Beser. Iya. Bagaimana sholat Jumatnya? Apa boleh datang jauh-jauh sebelum azan? Azan untuk sholat berjamaah, bolehkah sholat sunnah dulu sambil menunggu imam? Dan bolehkah juga membaca atau memegang Al-Quran setelah sholat tanpa wudhu lagi? Dan terakhir, bagaimana juga cara menjaga wudhu seperti orang yang normal yang menjaga wudhunya? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang beser itu ada dua. Yang pertama beser terus menerus, yang kedua beser terputus-putus. Kita mulai dari yang beser terputus-putus. Kalau besernya terputus-putus, maka bagi orang tersebut hendaknya dia melakukan sholat di saat terputusnya beser tersebut, tidak usah mencari jamaah. Bahkan kalau dia mencari jamaah, nggak sah sholatnya waktu beser laku berjamaah. Kenapa? Dia punya waktu saat terputus. Maka sholatlah di saat terputus. Kalau saat terputus pas jamaah ditegakkan, alhamdulillah. Itu kalau besernya adalah, atau besernya itu adalah terputus karena karena cara tertentu. Misalnya, kalau duduk dia tidak beser, tapi kalau sudah berdiri jadi beser, maka sholatnya duduk. Kalau berdiri dia beser, tapi kalau duduk tidak. Misalnya, mungkin ada, kalau saya sujud beser, tapi kalau tidak sujud jangan sujud. Enak kan? Agama itu enak. Kalau sujud ada gerakan keluar cairan, kalau enggak. Maka itu kalau orang ini. Kemudian bagi orang yang besernya terus menerus, ya namanya terus menerus. Kalaupun ditunggu tetap beser, maka dia tetap melakukan sholat fardu dalam keadaan dia beser. Karena enggak, cuman caranya, syarat yang pertama adalah dia bersihkan dahulu tempat yang terkena najis tersebut, kemudian dia memberikan sesuatu, meletakkan sesuatu yang bakal meringankan beser tersebut. Menyumbat enggak bisa disumbat, meringankan. Mungkin mohon maaf celana dalam, kemudian di dalamnya dikasih sesuatu agar ada tekanan, atau membuat sesuatu yang ketat, atau wanita membuat sesuatu pembalut yang lebih kuat lagi, yang jelas seperti tersumbat. Jadi setelah dibersihkan, dirapatkan dengan itu semuanya, laki-laki pun juga sama, kalau besernya dirapatkan, kemudian setelah itu mengambil air wudhu yang kedua. Nah, mengambil air wudhunya adalah harus setelah waktu sholat tiba. Kalau belum sholat tiba, nggak boleh, nggak sah. Jadi syaratnya adalah adzan masuk baru dia wudhu. Kalau wudhunya sebelum waktu masuk, nggak dianggap, nggak bisa dipakai untuk sholat. Kemudian, dia harus bergegas melakukan sholat. Dia harus bergegas, ini yang terus-terus ya besernya. Kalau beser terputus sudah berhenti, selesai. Dia harus bergegas melakukan sholat. Dan tidak boleh menunggu apapun, kecuali menunggu untuk kepentingan sholat. Jamaah. Untuk melaksanakan jamaah boleh setelah dia dari rumah adzan, dengar adzan dari rumah bersih-bersih, rapi, berangkat ke masjid. Sampai di masjid ternyata jamaah belum didirikan, maka dia menunggu boleh. Karena menunggu jamaah untuk kemaslahatan sholat. Baik, setelah itu ikut jamaah.
Dan wuduknya orang yang kena beser semacam ini, yang beser terus menerus nggak ada hentinya, dia wuduk sekali hanya untuk sholat fardu sekali. Tadi bertanya, bolehkah melakukan sholat sunnah? Boleh Anda melakukan sholat sunnah sesuka Anda, sebanyak-banyaknya. Seperti tayamum. Memang di sana ada yang mengatakan kalau beser nggak perlu melakukan sholat-sholat sunnah yang lainnya, tapi mereka akan terhalang dari kebaikan yang banyak. Kita ambil pendapat yang mengatakan semacam itu. Jadi kalau sholat sunnah boleh. Dia dimaafkan, kenapa? Memang dia beser terus. Nunggu kapan pun ya nggak ada berhenti, wong dia beser terus. Kecuali dia menjadi yang pertama ada saat berhenti. Misalnya, waktu asar itu mulai jam 3 sampai jam 6, berarti kan 3 jam. Tapi dia sadar bahwasanya biasanya menjelang maghrib itu atau jam 5 sore sudah berhenti. Yang nunggu berhentinya, nggak usah melakukan sholat. Kalau yang terputus-putus. Yang kedua tadi kita bahas adalah, kelihatannya yang bertanya adalah beser yang tidak pernah terputus-putus. Kalau beser tidak terputus-putus, ya itu tadi, dibersihkan, kasih penyumbat, wuduknya sudah masuk waktu sholat, kemudian langsung melakukan sholat. Tidak boleh menunggu sholat fardu kecuali untuk kemaslahatan sholat seperti jamaah tadi. Tapi isyaratnya dia ada kalimat sedikit yang saya dengar tadi. Besernya sedih, berarti kan tidak terus-menerus. Kalau Anda tidak terus-menerus, jangan mikir sholat jamaah. Mikir cari waktu yang kosong, tidak ada beser, Anda melakukan sholat dengan keadaan normal. Nah, seperti itu kalau terputus-putus ya. Dan ingat, capeknya Anda yang kena beser, capeknya Anda akan menjadi sebab Anda mendapatkan pahala besar. Semakin capek, tapi tidak boleh mencapek-capekkan diri karena penyakit was-was, penyakit gila. Maka orang kalau kena was-was itu gila. Biarpun katanya orang beneh itu gila dia. Dan gila sesungguhnya, bukan main-main. Kelihatannya bagus, dia gila. Was-was. Bukan was-was ya, karena beser benar. Was-was itu kayak beser, kayak perasaan. Enggak sholat-sholat, itu setan berhasil was-was. Ini saja ya. Wallahu a'lam bishawab.